Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami kembali menaikkan syukur kami Tuhan. Segala kebaikan Tuhan yang kami rasakan, kekuatan Tuhan, perlindungan, penyertaan Tuhan kami. Pagi hari ini kami datang kepadamu, yang membawa pujian kami, yang membawa syukur kami. Pimpin kami Tuhan, pimpin persekutuan doa pagi hari ini. Setiap kami yang ada di tempat ini, maupun setiap anak-anakmu, jemaatmu yang setia mengikuti dalam tayangan online, berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau kekuatanku, tempat perlindunganku.
kayak merasakan kekuatan Tuhan yang senantiasa Tuhan berikan bagi kami, menjadi satu kekuatan kami untuk kami boleh menjalani hari-hari kami senantiasa dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Sebentar kembali firman-Mu akan kembali kami dengarkan Tuhan. Yang percaya firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi kami, sukacita bagi kami, dan menjadi terang bagi jalan kami Tuhan. Untuk kami menjalani hari-hari kami senantiasa hidup dalam penyertaan Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang Kau telah persiapkan menjadi berkat bagi kami melalui pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita masih bisa merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa bagi kita. Puji Tuhan, pagi hari ini kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-63. Mazmur 63 ayat 7 sampai yang ke-9. Demikian firman Tuhan, Mazmur 63 ayat 7 sampai yang ke-9. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kanan-Mu menopang aku. Puji Tuhan. Doa dan pergumulan yang Daud tuliskan di pasal 63 ini merupakan ungkapan isi hati Daud yang terdalam kepada Tuhan atas kerinduan yang terdalam dimiliki oleh Daud. Kita mengerti cerita daripada Daud ini ketika Saul mulai merasa iri hati kepada Daud, sebab dikatakan bangsa Israel, perempuan-perempuan Yerusalem, bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Kita juga mengerti bahwa saat itu tahta dari kerajaan yang dipimpin oleh Saul sudah berpindah tangan kepada Daud. Tapi kita memperhatikan Daud tidak mengambil kekuasaan bangsa Israel dengan kekuatan atau dengan semena-mena. Tapi kita bisa memperhatikan dia menantikan waktu Tuhan yang terbaik kepada kehidupan Daud. Kisah ini dikatakan bahwa Daud merenungkan bagaimana kebaikan Tuhan, Daud merenungkan bagaimana pertolongan Tuhan, Daud merenungkan bagaimana segala yang dilakukan Tuhan di dalam kehidupannya, bahkan sampai dikatakan bahwa Tuhanlah dalam naungan sayapnya lah dia akan bisa bersorak-sorai. Kenapa? Di sini Daud saat itu dikejar-kejar, dia berada di tengah-tengah padang gurun, dia sangat jauh dengan Tuhan. Kita bisa mengerti bahwa di saat ini kita beribadah kepada Tuhan tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Tapi di zaman perjanjian lama kita menyadari bahwa Daud memiliki kerinduan yang begitu dalam karena dia tidak bisa beribadah kepada Tuhannya. Saat itu dia berada di padang gurun, di pengungsian, dia berada di dalam tekanan, dia berada di dalam bayangan-bayangan musuh yang mengejar-kejar dia. Nah, dia memutarakan, dia mengatakan kepada Tuhan betapa rindunya dia beribadah kepada Tuhan. Suatu hal yang sungguh luar biasa. Seorang yang sudah dipilih Tuhan, seorang yang diurapi menjadi seorang raja, memiliki kerinduan kepada Tuhan. Dia rindu bagaimana menyembah Tuhan, dia rindu bagaimana bersekutu kepada Tuhan. Saat itu bangsa Israel hanya bisa menyembah Tuhan berada di tabernakel atau di kemah suci. Tapi dia mengutarakan bahwa betapa rindunya dia untuk menyembah Tuhan. Nah, di sini pun Daud mengatakan bahwa apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Bahkan dikatakan juga jiwaku melekat kepadamu. Berarti dalam pembacaan kita pagi hari ini kita menyadari bahwa dalam situasi gimana pun ternyata Daud ini tetap selalu rindu akan hadirat Tuhan. Di saat dia menjadi orang yang dipuja-puja bangsa Israel, dia selalu memuji Tuhan. Nah, di sini pun kalau kita membaca pasal ini, di saat dia mengalami tekanan sekalipun,
Di saat dia dalam keadaan bayangan-bayangan untuk dikejar musuh, bahkan nyawanya bisa menjadi taruhannya pada saat itu. Karena apa? Karena Saul sangat dendam banget sama Daud. Karena Saul juga sangat benci dan Saul iri hati kepada Daud. Nah, di sini pun kita bisa memperhatikan bahwa segala masalahnya tidak melepaskan atau juga segala pergumulan besar yang dihadapi oleh Daud tidak mematahkan bagaimana dia untuk tidak menyembah Tuhan. Bahkan dikatakan di sana dia merenungkan segala perbuatan Tuhan, dia merenungkan segala pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan kepadanya. Bahkan dikatakan jiwanya melekat kepada Tuhan. Nah, jadi pagi hari ini mari kita jadi jemaat Tuhan, pelayan Tuhan, dan juga setiap kehidupan kita belajar daripada Daud ini. Kita datang kepada Tuhan bukan saat kita mungkin merasa berada di zona nyaman. Ya, saat Daud berada di zona nyamannya, saat orang Israel memuji-muji dia, saat dia sudah dipilih menjadi Tuhan, menjadi seorang raja, dia melekat kepada Tuhan. Tapi di saat pergumulan berat sekalipun, di saat dia dicari, di saat dia menjadi orang yang sangat dibenci oleh Saul, bahkan orang yang ingin dibunuh oleh Saul, kita bisa memperhatikan rasa ketidaknyamanan atau di luar zona nyaman pun kita bisa memperhatikan bahwa Daud selalu mencari Tuhan. Bahkan di sini kita belajar bahwa dia sangat rindu banget untuk hadirat Tuhan. Dia sangat rindu banget untuk merasakan hadirat Tuhan. Nah, di zaman saat ini ketika Yesus sudah mati di atas kayu salib, ketika dia membelah tirai antara kemah suci dan ruang maha suci, kita menyadari bahwa kita datang kepada Tuhan tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi oleh tempat. Yohanes mengatakan bahwa kita akan tiba saatnya kita akan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Nah, jadi pada pagi hari ini kita belajar seperti Daud. Situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita selalu mengingat Tuhan, dan hati kita melekat dan jiwa kita melekat kepada Tuhan, sehingga kita merasakan bagaimana pertolongan Tuhan itu. Seperti di ayat 9 dikatakan bahwa jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Daud menyadari betul bahwa pertolongan Tuhan itu sungguh luar biasa di dalam kehidupannya. Karena kenapa? Dia menyadari bahwa dirinya ini tidak ada siapa-siapanya. Dari tengah keluarganya kita tahu siapa Daud. Dia hanya adalah anak bungsu, dia anak buah. Kenapa? Dia didapati diurapi Samuel menjadi raja saat dia berada di padang penggembalaan, saat dia sedang menggembalakan domba. Tapi Tuhan memilih dia, Tuhan mengangkat derajatnya dari keluarganya, dari masyarakat, hingga menjadi orang yang besar di bangsa Israel, hingga sampai saat ini dia mengagumkan. Nah, dia menyadari betapa besar pertolongan Tuhan, betapa besar kebaikan Tuhan yang dia sudah rasakan. Mari pagi hari ini kita semakin memiliki hubungan kita yang baik kepada Tuhan, walaupun kita saat ini dibatasi kalau waktu kita tidak bisa berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan. Tapi mari kita belajar untuk menyadari bahwa mungkin saat ini Tuhan mengizinkan kita untuk lebih memiliki hubungan yang intim satu sama yang lain kepada Tuhan secara pribadi. Jadi mari kita tetap setia menjaga hubungan kita, persekutuan kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian Cinta di Refnya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami
mengucap syukur ya Bapa buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami tetap mengucap syukur ya Bapa, karena Engkau mengajarkan kepada kami untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Kami tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang berat Tuhan, tapi kami belajar untuk senantiasa mengucapkan kata-kata syukur selalu yang boleh keluar dari dalam hati kami. Seperti Daud Tuhan, dengan mengucap syukur Tuhan, merenungkan Tuhan di dalam sepanjang kehidupannya, bahkan merenungkan Tuhan sepanjang kawal malam, maka dia mengatakan, sungguh Tuhan, Kau menjadi tempat perlindungannya, pertolongannya, dan jiwanya tetap melekat kepada Tuhan dan boleh merasakan tangan kanan Tuhan menopang hidupnya. Pagi ini demikian juga setiap kami di tempat ini Tuhan, berikan mulut kami mengucapkan syukur dan merenungkan kebaikan Tuhan sepanjang kehidupan kami, agar jiwa kami boleh bersorak ya Tuhan. Haleluya, Engkaulah tetap menjadi pertolongan kami yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Engkaulah tetap Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha hadir, dan Tuhan yang senantiasa menopang menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih pagi ini seluruh saudara Tuhan dimanapun mereka berada, baik di Jember maupun di Kalisa. Tuhan senantiasa menyertai mereka setiap perjalanan mereka. Tuhan sertai setiap anak-anak Tuhan pagi ini dimanapun mereka berada. Juga kami ada di tempat ini, Tuhan, perlindungan Tuhan senantiasa menyertai setiap kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, sehingga Tuhan membawa kami menjadi orang-orang yang senantiasa menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Tuhan, orang lain boleh melihat bagaimana Allah yang kami sembah menyertai kami, membungkus, melindungi, memagari kami. Haleluya. Pagari keluarga-keluarga kami, jemaat Tuhan, keluarga yang dipagari mereka Tuhan. Kuasa darah Yesus membungkus kami semua. Haleluya. Terima kasih Bapak. Dan pagi ini juga kami tetap berdoa untuk ibadah kami yang tetap berjalan secara online ini. Tuhan memberkati, sehingga apa yang kami kerjakan ini Tuhan Yesus boleh menjadi berkat Tuhan. Pelayan Tuhan tetap melayani Tuhan di dalam ibadah. Tuhan pakai mereka semuanya. Haleluya. Semuanya boleh tetap setia. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Pagi ini juga setiap jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun yang dibutuhkan dalam hidup ini, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, rumah tangga mereka. Haleluya, berkati Tuhan. Mereka yang saat ini mungkin dalam keadaan gundah Tuhan, dalam keadaan frustasi, pagi ini kami tetap mohon Tuhan jamah mereka, berikan kekuatan senantiasa. Yang lemah secara fisik, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Dan pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.